pada pagi hari ini? Kurang semangat kayaknya sini, kurang semangat. Boleh tepuk tangannya dari sebelah sini? Disambung dari sebelah tengah sini. Dilanjut dari sebelah kanan saya. Oke, tepuk tangan untuk kita semua dong. Oke, sebelumnya perkenalkan nama saya Joen. Saya adalah seorang mahasiswi dari Fakultas Teknologi Rekayasa Cerdas, program Sarjana Teknik Industri. Saya akan menemani Bapak Ibu dan juga teman-teman sekalian selama acara sesi Tech Talks dengan tema Smart and Ergonomic Product Design. Oke, sebelum kita masuk ke acara Tech Talks ini, kita akan mendengarkan sambutan dari Bapak Victor Suhandi STMT PhD selaku Ketua Program Sarjana Teknik Industri Universitas Kristen Maranatha. Kepada Bapak Victor, saya persilahkan. Di atas saja. Oke, selamat siang. Ya ini saya sangat senang hari ini Teknik Industri Maranatha boleh menjamu Anda semua di sini untuk satu topik yang sangat menarik. Topiknya tentang apa nih? Ada yang tahu? Ada tentang human centric design. Nah, Teknik Industri Maranatha ini punya tagline human centric smart industrial design and process optimization. Jadi kita mendesain segala sesuatu terkait dengan industri, bisa apa kok industri itu? Bisa produknya ya, kemudian juga bisa apa lagi? Bisa alat-alat peralatannya, ya, alat bantunya. Itu bagaimana dirancang supaya bisa human centric. Artinya waktu kita merancang itu kita memikirkan manusianya, penggunanya. Itu di mana? Ya, human centric smart. Nanti Pak Wawan akan membawakan smart design seperti apa, industrial design. Kemudian di samping itu ada juga proses optimization, smart juga, menggunakan AI dan lain-lain ya tentunya ya. Bagaimana supaya kita mengoptimalkan proses-proses yang ada di industri itu supaya menghasilkan yang terbaik, the best ya. Baik itu cuan, ya, uangnya, the best, ataupun benefitnya ya. Baik, tidak berlama-lama, semoga acara ini bisa bermanfaat buat kita semua. Terima kasih. Oke, boleh dong kasih tepuk tangannya untuk Bapak Victor Suhandi STMT PhD. Terima kasih Pak Victor untuk kata sambutannya. Oke teman-teman, tadi kita udah dengar kata sambutan dari Pak Victor. Jadi buat teman-teman nih yang tertarik buat produk desain atau tertarik tentang ergonomi atau apa nih segala macam, boleh teman-teman simak sesi Tech Talks pada pagi hari ini. Tentunya pada pagi hari ini untuk menemani sesi Tech Talks, saya tidak sendirian, saya ditemani oleh seorang moderator. Oke, kepada Ibu Elvi Sarvia STMT, saya silakan. Tapi sebelumnya izinkan saya untuk membacakan CV secara singkat ya. Ibu Elvi Sarvia STMT ini merupakan seorang dosen tetap program studi teknik industri dari tahun 2006 hingga sekarang, dan juga merupakan seorang kepala laboratorium APK dan ergonomi dari tahun 2019 hingga sekarang. Untuk waktunya saya persilakan kepada. Terima kasih Joen. Selamat pagi Bapak dan Ibu, selamat pagi adik-adik siswa sekalian. Terima kasih sudah hadir di acara hari ini. Perkenalkan, nama saya tadi setelah disebutkan oleh Joen, nama saya adalah Elvi Sarvia. Saya adalah dosen dari program Sarjana Teknik Industri Universitas Kristen Maranatha. Dengan senang hati saya hari ini akan jadi moderator untuk acara yang untuk presentasi yang akan dilakukan oleh Pak Wawan Budianto. Nah, seperti yang kita ketahui tadi pas masuk ya, sudah tahu bahwa tema acara kita ini adalah Nova Sajiva. Ada yang tahu artinya? Ini adalah kehidupan baru, newly alive, ya. Dimana yang kita tahu bahwa sangat relevan ya dengan konsep perancangan produk yang hari ini kita lihat ya. Jadi dimana dengan dunia yang sudah berkembang saat ini, konsep perancangan produk itu tidak hanya harus memenuhi kebutuhan fungsionalnya saja, tapi kita juga harusnya bisa menciptakan pengalaman yang nyaman atau
atau mungkin dalam bahasa kami di program studi teknik industri itu adalah ergonomis. Ada yang tahu tentang ergonomis? Belum ya, nanti mungkin Pak Wawan akan menjelaskan. Nah, dengan berkembangnya ini, kita hari ini akan mempresentasikan tentang topik konsep dan konsep smart dan ergonomi produk desain, ya, dimana kita coba untuk menggabungkan tentang teknologi rekayasa cerdas dan prinsip ergonomi untuk menciptakan produk yang inovatif, ya, tentunya juga berkelanjutan, ya, dan tentunya juga ramah pengguna. Nah, gimana caranya? Nanti kita dengarkan sharing dari Pak Wawan. Sebelumnya kita sangat beruntung hari ini karena kita bisa menghadirkan Pak Wawan yang tentunya pengalamannya sangat banyak sekali. Katanya kalau tidak kenal berarti tidak sayang ya. Saya izin untuk membacakan CV dari Pak Wawan. Pak Wawan itu adalah lulusan dari alumni S1 Teknik Industri, S2-nya di Institut Teknologi Bandung. Beliau juga sudah tersertifikasi dosen. Beliau juga merupakan ahli sertifikasi K3. Beliau juga sudah pernah pendidikan dan pelatihan mengenai industri keramik di Taipei, di Taiwan. Beliau juga memperdalam tentang motion study dan biomekanika di San Sebastian, Spanyol. Ya. Terus beliau juga sebagai konsultan pendidikan, beliau juga sudah tersertifikasi dosen. Beliau juga dalam 5 tahun ini fokus dalam perancangan produk dan desain sesuai dengan tema kita hari ini. Ya. Beliau juga merupakan pengurus pusat dari Perhimpunan Ergonomi Indonesia. Beliau juga merupakan pembicara kuliah umum di beberapa universitas, ya, seperti di Universitas Katolik Parayangan, Universitas Pasundan, dan Gunadarma. Ya, beliau juga aktif dalam menulis buku, ya. Jadi kita sangat beruntung hari ini bisa mendengarkan wawasan dan pengalaman dari Pak Wawan Yudianto. Untuk Pak Wawan Yudianto, kami persilakan. Silakan Pak. Baik, selamat pagi menjelang siang adik-adik semua. Ya, hari ini saya diminta untuk membagikan dan sharing sesuatu mengenai kata kuncinya adalah ada smart, ada ergonomik, ada product design. Ya, mungkin cuma yang menjadi satu yang belum familiar adalah mungkin kata ergonomik, ya. Siapa yang sudah tahu kata ergonomik? Belum? Ya, mungkin kalau terdengar secara cepatnya, oh ekonomi ya, ekonomik ya. Tapi sebenarnya ini adalah ergonomik. Nanti saya akan berikan banyak sekali contoh-contoh produk yang ergonomik. Ya, dan bagaimana produk tersebut kalau tidak tersentuh ergonomik. Ya, nah ini bedanya sangat jauh sekali. Ya, nah produk yang dimaksud dengan produk juga bukan berarti produk secara fisik, tapi produk juga bisa sebagai satu metode, bisa juga satu software, yaitu juga merupakan satu produk yang tidak luput dari ergonomik ini. Ya, nah ergonomik juga bukan sekedar hanya ergonomik, tapi harus smart. Smart di sini adalah yang bisa berguna untuk manusia. Ya, oleh karena itu maka di teknik industri atau di FTRC ini semua concern pada human center. Ya, inginnya tujuannya kepada pemenuhan kebutuhan manusia. Ya, oke. Nah ini kalau di Jepang namanya ini, kalau di China namanya ini. Ya, baik.
next. Nah, ergonomik ini ya berasal dari dua suku kata. Yang pertama adalah ergo, yang kedua adalah nomik. Nomik itu tata cara, dan ergo ini berasal dari bahasa Yunani yaitu work, kerja. Ya, next. Nah, kalau kita ngomong kerja, ya kita samakan dulu persepsi kita. Kerja itu bukan berarti kalau kita ke kantor, kalau kita membuat sesuatu, ya di bengkel dan sebagainya baru sebut kerja, bukan seperti itu saja. Yang disebut dengan kerja ini, kalau kita lihat beberapa definisi daripada pakar, kerja itu adalah semua kegiatan manusia yang dilakukan untuk kehidupan. Sebenarnya pada saat kita tidur pun di tubuh kita ini ada satu kerja. Kerjanya apa? Jantung kita bekerja, napas kita bekerja. Ya, dan setiap kerja itu membutuhkan energi. Dan energi ini kita ada asupan makanan yang masuk sebagai sumber energi. Ya, nah energi ini makin lama makin habis sehingga kita merasakan perlu asupan energi lama dan terus menerus. Ya, jadi arti daripada kerja ini sangat luas sekali. Ya, nah kemudian apa yang menjadi satu poin adalah bagaimana kerja kita ini bisa dengan satu konsumsi energi yang rendah. Tingkat kelelahan kita itu rendah. Bagaimana supaya lebih cepat? Bagaimana supaya tujuannya bisa lebih tercapai atau efektif? Bagaimana kalau kerja itu kita lakukan bisa menurunkan tingkat stres kita? Ya, banyak kita kerja di kantor, di mana dan sebagainya. Oh, kerjanya enak dan sebagainya, tapi kok ternyata lama kelamaan stres. Ya, nah, kemudian safety and healthy artinya apa? Aman dan sehat. Aman dan sehat. Ya, dan kemudian oleh karena itu bagaimana metode yang kita harus lakukan terhadap orang pada saat bekerja supaya bisa memenuhi itu semua. Tata caranya bagaimana? Maka tadi dikatakan nomik itu tata cara. Ya, tata cara untuk mengelola kerja. Next. Nah, dalam merancang sesuatu yang ergonomis, ya, nanti saya akan berikan banyak contoh. Ya, sengaja pada kali ini saya tidak banyak memberikan teori-teori, ya, supaya kita learning by example. Ya, nah, ergonomik itu tidak lain adalah kita memperhatikan, kita mendapatkan satu informasi-informasi mengenai manusia. Dari sifatnya, dari karakteristiknya, dari kemampuannya, dari keterbatasannya. Tiap orang punya keterbatasan, kemampuan berbeda-beda ya. Tiap orang punya sifatnya yang berbeda-beda juga ya. Ya, nah oleh karena itu uniknya, makanya tidak habis-habisnya ilmu ergonomi itu berkembang. Anak kecil dengan dewasa ada perbedaan sifat karakteristik, kemampuan, keterbatasan. Oleh karena itu muncul children ergonomy. Ya, suasana di mall, suasana di rumah sakit berbeda atau tidak? Berbeda juga, maka ada mall atau supermarket ergonomi, ada hospital ergonomi, ada kitchen ergonomi, ada market ergonomi dan sebagainya. Dia sampai ke sana. Karena tujuannya adalah di mana ada manusia di sana, maka ergonomi itu berperan di sana. Yang tujuannya ada 6 ini. Ya, saya menyadur membaca dari banyak buku. Ya, ada buku yang cuma kasih 3, ada yang kasih 5, ada yang kasih 2 dan sebagainya. Saya ngambil dari 17 buku ini, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang disebut baik itu adalah apa? Memberikan manfaat kepada kehidupan manusia. Jadi pada saat kita merancang suatu produk, jangan sampai tidak bermanfaat. Ya, ada banyak kan produk, tapi yang sebenarnya tidak bermanfaat. Kemudian aman dan sehat. Aman itu artinya apa? Kecil resiko kecelakaan kerjanya. Sehat itu artinya apa? Kecil terpapar penyakit pada saat kita melakukan aktivitas. Nyaman artinya memberikan perasaan yang enak, yang betah. Tepat itu sumber dayanya tepat. Ya, dan tujuannya tepat. Tujuannya untuk apa? Pemenuhan kebutuhan manusia. Saya berikan satu contoh. Adik-adik tahu semua pisau lipat? Ya,
Nah, pisau lipat itu tujuannya untuk apa sih? Supaya ringkas kan? Supaya kita bawa kemana-mana, jangan pakai pisau nanti ketusuk perutnya. Kita kasih pisaunya itu bisa dilipat, betul? Nah, tapi karena kreativitas kita, ya, maka pisau lipat itu kita tambah. Ada sendok, ada garpu, kreativitas tambah lagi. Ada obeng, ada gunting. Pernah lihat seperti itu? Nah, jadi yang tadinya ringkas, ringan, jadi berat. Tujuannya udah nggak bisa pakai lagi. Masa kita makan sesuatu, pakai sendoknya, pinggirnya itu ada untuk bersihin atau gunting kuku. Geli kan? Tidak higienis. Oleh karena itu kebanyakan pisau lipat yang seperti itu sudah bukan lagi menjadi fungsinya untuk dipakai, tapi untuk dipajang. Betul nggak? Nah, ini artinya sudah tidak tepat sasaran. Yang tadinya untuk supaya ringkas, sekarang jadi pajangan. Sudah beda tujuannya. Ya, bedanya ke estetika. Kemudian mudah. Mudah itu artinya ada dua, yaitu mudah produknya, gunakannya, satu mudah implementasi. Saya mau satu cerita untuk penetapan ini. Ya. Di satu universitas di Amerika, dia merancang traffic light, ya, yang tidak berbasis warna. Karena apa? Banyak di Amerika itu yang banyak gurun, banyak angin dan sebagainya, sehingga merah, kuning, hijau itu nggak kelihatan samar-samar. Ini kuning atau merah, ini hijau atau kuning. Oleh karena itu, universitas itu merancang sesuatu untuk supaya manusia tidak salah, diganti. Merah jadi silang, tanda silang, lampunya tanda silang, kuning jadi tanda segitiga, hijau tanda lingkaran. Nah, dengan begitu orang yang buta warna pun bisa tahu, ini untuk stop, hati-hati atau jalan. Ini sudah dirancang tahun 1970-an. Tapi adakah di dunia ini satu negara yang pakai metode ini? Tidak. Kenapa? Sudah terbukti mudah, sudah terbukti efektif, tapi tidak mudah diimplementasinya. Kenapa? Sekarang kita lihat saja. Di satu traffic light, satu perempatan, ada berapa lampu traffic light? Ada yang dekat, ada yang jauh. Ya, jadi itu minimal sudah 2 satu arah. 4 arah jadi ada 8. Satu traffic light 8. Kita harus pasang itu. Satu kota ada berapa traffic light? Satu provinsi ada berapa kota? Satu negara ada berapa provinsi? Bisa-bisa uang APBN habis untuk hanya beli untuk traffic light. Dan ini berarti nggak mudah implementasinya. Jadi apa yang kita rancang itu percuma. Nah, kita jangan seperti itu. Ya, kita harus pikirkan. Dan yang terakhir adalah tentu memberikan kepuasan. Ini yang sulit. Ya, karena kepuasan saya sekarang dengan kepuasan nanti beda. Walaupun produknya sama. Saya berikan satu contoh. Kalau Anda di pantai dengan suasana yang panas sekali, terik matahari sampai keringetan, ya, kemudian ada tukang es krim lewat, es campur lewat. Oke, Anda beli, karena haus sekali, beli 5 mangkok. Saya mau tanya, pada saat Anda mencicipi mangkok pertama, rasa puasnya sama nggak dengan mangkok yang kelima? Ini artinya apa? Memang sulit untuk menetapkan bagaimana kepuasan itu. Banyak sekali faktor. Nah, inilah yang kita pelajari di dalam ergonomi. Ya, next. Nah, saya ingin memberikan secara cepat saja ya mengenai ergonomi itu apa? Ya, secara teoritis adalah mendesain satu alat, mesin, sistem, tugas, pekerjaan dan sebagainya lingkungan untuk tujuan aman, nyaman dan efektif. Ya, next. Kemudian ini yang ditekankan yang diberitahukan ya, yang diinformasikan oleh ergonomik dari United Kingdom di Inggris. Ya, kita tiap negara punya satu perhimpunan sendiri.
Jadi kalau adik-adik ingin juga belajar lebih jauh mengenai ekonomi, bisa daftar, nanti mendapatkan banyak informasi mengenai ergonomik ya. Jadi di Indonesia itu diadakannya di Perhimpunan Ergonomi Indonesia atau Indonesian Ergonomic Society ya. Nah, mereka juga bilang seperti itu, intinya sama juga, harus ada kesesuaian ya, apa yang kita butuhkan, manusia sebagai butuhkan, dan apa yang tersedia di alam ya. Next. Nah, ini yang langsung dari IEA. Jadi seluruh perhimpunan ekonomi itu ada pusatnya ya, yaitu namanya International Economic Association. Ya, dia juga mengatakan seperti itu. Fokus utamanya tuh yang biru. Fokus to the need of human. Orang butuh, kita baru buat. Ya. Kemudian mendesain produk, work process, technology system, ya, dan kemudian kita lihat ya yang merah-merahnya yang baca. Ya, dan yang terakhir di sini ergonomi from a holistic approach. Jadi jangan pikir ergonomi itu hanya kepunyaan teknik industri saja, teknik sipil saja, teknik elektro saja. Tapi apapun produk yang nantinya untuk manusia yang dibuat oleh berbagai macam bidang keilmuan itu kita rangkul. Ya, kita tidak boleh arogan. Ya, next. Nah, kita lihat seperti yang tadi Pak Victor bilang bahwa manusia itu ada di center dan kita selalu mewujudkan kebutuhan daripada manusia, di mana manusia itu berhubungan dengan pekerjaannya, berhubungan organizationnya, karena manusia itu makhluk sosial dengan satu dengan yang lainnya, environmentnya, dan tool of technology. Salah satu yang berubah, maka semua komponen ini juga akan berubah. Oleh karena itu, ergonomi terus akan hidup. Hari ini manusia butuh ini, nanti butuhnya beda. Ya, sekarang dulu handphone kurang dibutuhkan. Sekarang sangat butuh handphone, betul? Coba, kalau Anda satu hari tidak bawa KTP, nggak ada masalah ya. Anda nggak akan gersa-gusu, nggak akan gelisah. Kalau satu hari nggak bawa HP, merasakan seperti apa? Oh, dunia seperti hampa, begitu ya? Nah, kok sepi, begitu ya? Nah, itu artinya dengan kemajuan teknologi maka need daripada manusia, kebutuhan manusia itu berubah. Next. Ya, nah ergonomik ini dia berkolaborasi dengan berbagai bidang, ya, di bidang teknik science, di bidang social science, di bidang medical science dan sebagainya. Ya, cangkok jantung, cangkok ginjal dan sebagainya tidak luput dari ekonomi. Kenapa? Harus disesuaikan dengan apa yang dibutuhkan oleh orang, baik pada saat hidupnya dan di dalam tubuh. Ya, next. Nah, ini adalah field daripada ekonomi, ya, banyak sekali yang kita pelajari nanti, ya, karena kita ingin merancang satu produk yang baik. Ya, oleh karena itu di Fakultas Teknik ya di Maranatha ini ya kita belajar banyak supaya apa? Supaya kita tahu. Ya, kalau nggak tahu ya kita nggak bisa merancang yang baik. Kalau kita lebih banyak tahu, kita lebih banyak bisa memenuhi kebutuhan manusia. Ya, nah di sini kalau kita manusia ini yang dinamakan yang ada gambar-gambar manusia ini namanya antropometri. Ya, antropometri itu adalah mengukur orang dimensinya. Untuk apa? Untuk kebutuhan manusia. Anda duduk di kursi. Juga kita butuh buat data antropometri ini. Ya, tingginya bagaimana, lebar pinggangnya bagaimana, lebar lututnya bagaimana, senderannya bagaimana supaya enak. Ya, maka kita butuh data antropometri ini. Ya. Baju yang kita pakai juga sama, kita harus orang yang bikin baju mengukur tubuh kita supaya kita fit, jangan kesempitan, jangan kelonggaran, supaya kita enak. Ya, nah jadi data antropometri ini penting dan kita juga akan pelajari. Ya, oke. Nah kemudian biomekanika, psikologi juga sama. Ya, ini psikologi juga kita pelajari juga. Karena apa? Mental seseorang juga berbeda-beda. Kita harus pelajari. Ya, oleh karena itu waktu saya jadi CEO di satu perusahaan, ya di sana saya mendapati manajer yang direktur yang paling stres itu adalah direktur Australia.
Kenapa? Kalau direktur pabrik melihat mesin tiap hari sama, kerjanya tiap hari begini, bahan baku ya begini, prosesnya ya seperti ini tiap hari. Tapi orang beda-beda. Si A hari ini bisa senang, besok mungkin bisa cemberut. Ya, hari ini si B bisa cemberut, besok bisa riangnya minta ampun. Berbeda-beda, riang atau cemberut atau bad mood dan sebagainya akan mempengaruhi kerjanya pada hari ini. Ya, oke, next. Nah ini ergonomik ya, berhubungan dengan lainnya. Next, ya. Nah, ergonomi itu membuat kita nyaman, aman, meningkatkan kualitas hidup manusia, meningkatkan produktivitas. Nanti supaya jelasnya saya akan berikan contoh-contoh, ya. Kemudian memberikan kepuasan dan memberikan kemudahan dalam hidup kita. Saya ingin berikan satu contoh melalui satu film, ya. Di mana kalau kita lihat rumah-rumah itu sekarang makin kecil. Kenapa? Orang makin banyak, hunian makin sedikit, harga makin meningkat, sehingga rumah-rumah itu kebanyakan minimalis. Rumah-rumah yang minimalis tentu akan lebih baik kalau mempunyai beberapa fungsi. Ruangan ini bisa jadi bisa jadi ruang tidur, bisa jadi ruang keluarga, bisa ruang apa, itu lebih bagus. Supaya apa? Setiap ruangan mempunyai fungsi yang berbeda-beda di saat kita membutuhkan. Ya, nah contohnya ini saya berikan contoh adalah perancangan tempat tidur. Oke, bisa diklik. Ya, bisa dipakai untuk kerja dan pada saat mau tidur bisa untuk tidur. Ya, rancangan-rancangan ini yang disebut smart ergonomi, sesuai dengan kebutuhan manusia dan bisa berpikir kreatif, ya. Karena apa? Pada saat tidur kan kita nggak kemana-mana, nggak butuh dapur, nggak butuh ruang kerja, kita tidur yang hanya butuhnya ranjang. Tapi pada saat kita beraktivitas yang lain, kita nggak butuh ranjang, maka ranjangnya hilangkan saja. Banyak sekali, dan kalau Anda mau lihat lebih jauh, Anda bisa lihat di YouTube. Anda ketikkan aja ergonomic produk bisa, maka akan muncul berbagai macam produk-produk yang ergonomik, ya. Oke. Di stop saja, next slide. Oke. Sebelumnya. Nah, jadi ergonomik ini berada di mana saja, ya. Ada di office ergonomik, ada di industri ergonomik, tentu berbeda. Kalau industri ergonomik hubungannya dengan mungkin dengan palu, dengan obeng dan sebagainya. Kalau di office nggak ada palu, yang ada pensil, bolpen dan sebagainya, komputer dan sebagainya. Peralatannya juga berbeda. Maka tingkat kenyamanannya juga desain berbeda. Ya, ada home ergonomik, di mana home ergonomik itu bisa dari kitchen ergonomik, bedroom ergonomik, bathroom ergonomik, living room ergonomik, etc. Ya, kemudian ada plantation ergonomik, ya, untuk itu untuk ada hospital ergonomik juga, untuk transportation ergonomik juga dan sebagainya. Sampai kepada recreation ergonomik. Tempat main banyak orang kumpul, orangnya juga harus safety sesuai dengan kebutuhan untuk menghilangkan penat, kegembiraan dan sebagainya. Next. Nah, kita masuk ke dalam contoh-contoh. Di sini saya sudah menyiapkan 50 lebih slide untuk memberikan contoh-contoh. Diharapkan dengan contoh-contoh ini kita bisa lebih mengerti apa itu ergonomik yang dipelajari di FTRC Universitas Kristen Maranatha ini. Ya, oke. Yang pertama mengenai office ergonomik. Next. Nah, kita kadang-kadang kalau lagi belajar, duduk terus, atau lagi di kantor, kadang-kadang kita suka sakit pinggang ya, sakit bahu, sakit tangan, dan sebagainya. Kenapa?
Karena kita tidak menempatkan tubuh kita pada posisi yang sehat. Nah, di dalam ergonomik ini kita pelajari bagaimana duduk yang sehat itu seperti apa, apalagi untuk jangka waktu yang lama, untuk jangka waktu yang panjang. Ya, jadi jangan sampai nanti setelah duduk lama dan sebagainya, berhari-hari, bertahun-tahun, maka terjadilah satu cedera di tulang punggung atau di bahu dan sebagainya yang memerlukan biaya yang besar, memerlukan waktu pengobatan yang lama. Kita nggak mau toh, ya. Kita kerja capek-capek, sekolah capek-capek, setelah lulus harus perbaiki punggungnya, kan kita nggak mau. Ya, oke, lanjut. Nah, ini adalah postur yang baik, yang biru, yang merah itu adalah postur yang jelek. Kadang-kadang kelihatannya simpel. Itu sepele seperti itu. Padahal kalau sebentar nggak jadi masalah. Tapi kalau dalam jangka waktu yang lama akan menimbulkan efek yang berbahaya. Ya, next. Nah, banyak hal yang perlu kita kita rancang, kita manage dalam office ergonomik, dari postur duduknya, tempat di mana kita simpan monitornya, di mana kita simpan keyboardnya dan sebagainya. Ya, kadang-kadang seperti keyboard, ya, keyboard itu kita gerakin seperti ini, tapi kadang-kadang kita sakit, ya, entah pergelangan tangan, bahu sakit, ya, karena apa? Karena posisinya kurang baik atau keyboardnya yang dirancang tidak ergonomis. Oke, next, ya, ini postur duduk ya. Nah, postur duduk Anda tidak boleh seperti itu. Ya, untuk waktu sebentar boleh, untuk waktu lama itu jangan. Ya, nanti menjadi cedera. Next. Nah, ini keyboard. Keyboard pada saat kita mengetik lama, maka akan terasa di pergelangan itu sakit. Titik sakitnya biasanya muncul seperti ini kalau lama. Kenapa? Karena keyboard kita seperti ini. Tapi yang ada di pasaran sekarang keyboardnya seperti apa? Seperti ini kan? Nah, kalau keyboardnya kita seperti ini, maka lihat ada sudut yang ekstrim yang dibentuk pada saat kita ngetik. Baik 10 jari maupun yang 11 jari. Ya. Nah, yang nanti yang akan sakit itu adalah bahu dan pergelangan tangan. Ya. Nah, supaya tidak sakit, maka sebenarnya sudah dirancang beberapa keyboard yang ergonomis, yang bentuknya satu atas seperti itu dan bentuknya seperti ini. Kalau dipakai dua ini, maka akan terhindar dari cedera seperti ini. Ya, oke, next. Begitu juga untuk mouse. Untuk mouse kita kan kebanyakan kan seperti ini ya, mouse-nya ya. Nah, mouse kita ini kalau dipakai lama maka akan sakit. Kenapa? Karena pada saat menggunakan itu ada sudut yang dibentuk di sana. Terlalu ekstrim, terlalu lama sehingga otot di sana menjadi ekstrim. Ya. Oleh karena itu, mouse yang baik adalah seperti itu. Ya, yang ergonomic design itu seperti itu. Ya, sudah ada. Cuman tentu lebih mahal. Kalau ini 20.000 dapat di sana nggak bisa 20.000. Ya, oleh karena itu kalau tadi yang mudah, aman, tepat, sederhana dan sebagainya nggak ada murah. Yang ergonomik selalu lebih mahal. Karena apa? Perlu riset. Produk yang tidak sembarangan. Ya, next. Oke, kita lihat satu film dokumenter lagi. Ya, ini yang merah itu adalah yang bagian-bagian yang sakitnya. Nah, kemudian dibetulkan. Bagaimana cara membetulkannya sehingga cedera ini bisa diminimasi. Nah, kelihatannya baik-baik saja, tapi hal ini bisa membuat tengkuk itu cedera. Ya, kursi yang kurang tinggi atau terlalu pendek ini juga bisa membuat cedera.
oh kalau begitu saya lihatnya terlalu rendah, ya udah monitornya dikeataskan. Dikeataskan, bagaimana cara ngetiknya? Tambahkan keyboard, tambahan, ya, kecuali yang memang bisa dilepas, ya, antara monitor dan keyboard. Ya, anak kecil pada masa pertumbuhan ini juga sangat sekali rentan. Ya, kaki tidak boleh menggantung. Ya, kelihatannya simple, tapi cukup bisa berbahaya. Oke, next. Nah, ini di rumah Pak ada berbagai macam hal, kursi dan sebagainya, ada bantal, ada sebagainya. Kalau lagi vacation bagaimana? Traveling bagaimana? Oke, kita akan lihat sebuah contohnya. Pendekatan ergonomik juga, ya. Kalau kita di misalnya kereta api atau bus atau di ruang tunggu di tempat umum di mana tidak ada satu meja yang kita bisa pilih dan sebagainya, sehingga terpaksa kita ngetik seperti itu dan sebagainya. Nah, ini hal yang terjadi karena kadang-kadang pada saat kita kerja kita nggak tahu, oh ternyata udah berapa jam nih kita kerja, tengkuk kita menahan beban yang sangat tinggi. Ya, jadi kita nanti mempelajari apa hal yang perlu kita perbaiki supaya menghilangkan cedera. Oke, next. Ya, nah ini juga sama, di pinggirnya ada film. Kevin bisa nah itu. Jadi memilih kursi dan sebagainya mudah susah. Ya, jangan sampai kita membeli kursi yang mahal-mahal tapi membuat kita cedera. Ya. Dari monitor, ya apa yang harus kita lakukan? Ya, ini filmnya agak panjang. Ya, cuman seperti tadi saya bilang kalau mau lebih jauh dan lebih banyak Anda bisa lihat di YouTube banyak sekali. Ya, ergonomic product design keywordnya maka akan keluar banyak sekali, ya. Oke, next. Oke, tadi baru office. Sekarang kita lihat factory ergonomi, ya, di industri. Next. Di industri tidak luput dari mengangkat benda yang berat, ya, mendorong benda yang berat dan sebagainya. Nah, sekarang pabrik-pabrik yang sudah modern sudah menerapkan ergonomi sehingga pada saat contohnya ini di sebelah sana mengambil barang yang berat tidak lagi menggunakan tenaga manusia sepenuhnya. Mereka menggunakan tangan-tangan robot itu, manusia hanya tinggal mengarahkan saja. Kemudian pada saat kerja tidak usah terus-terusan berdiri dari pagi sampai siang, istirahat sebentar, siang sampai sore lagi dan sebagainya. Ada satu kursi atau lengan elektronik yang ada kursinya sehingga bisa diarahkan ke setiap tempat yang mau dikerjakan. Next. Ya, juga dalam industri manufacture supaya orang tidak salah, oh komponen ini yang kelupaan masukin dan sebagainya ini bisa berbahaya. Oleh karena itu ditata sedemikian rupa sehingga orang tidak lupa. Ada mur, ada baut, ada komponen yang lupa masukin. Ya, kan bahaya. Ya, oke. Next. Nah, ini adalah rancangan yang ergonomik juga, di mana kalau seseorang memakai alat seperti ini, maka pada saat dia berjalan, pada saat dimanapun dia mau duduk, dia tinggal duduk. Ya, nggak usah bawa bangku, nggak usah tarik-tarik bangku lagi. Jadi di office itu tidak akan, di pabrik ini tidak akan ada bangku. Orang pakai ini artinya orang seperti membawa bangkunya sendiri-sendiri. Dimanapun dia mau duduk, dia tinggal jongkokkan sedikit pahanya, maka posisinya akan duduk. Ya, oke. Next. Ya. Nah, ini juga untuk metode-metode. Ini ngambil yang mana dulu? Oh, saya nyerakit ini harus ngambil ini dulu, ngambil ini dulu. Urutannya harus sama. Kalau urutannya beda, maka bisa jadi sulit. Ya, next.
Nah, sekarang kitchen ergonomic. Nah, bagi ibu-ibu yang biasa banyak di dapur, kita akan lihat bagaimana pendekatan ergonomik di dapur. Next. Nah, ini saya mengambil satu clipping koran ya yang memberitahukan bahwa banyak sekali ibu-ibu yang mendapati beberapa organ tubuhnya cedera ya karena kerja di di dapur ya. Oke, next. Ya, nah segitiga yang oranye ini ya itu memberitahukan kepada kita sebenarnya area yang paling sering dilalui oleh orang yang masak itu di mana untuk berbagai layout atau tata letak daripada dapur ya. Dan ini harus kita perhatikan, satu, daerah tersebut tidak boleh licin, dan yang kedua, daerah itu sedapat mungkin kecil mungkin. Supaya apa? Orang nggak usah pindah-pindah. Orang pindah-pindah itu resikonya tinggi. Kalau dia bawa panci yang besar, pindahin bisa jadi orang jatuh. Ya, oke, next. Nah, ini adalah desain dapur yang ergonomik seperti itu, sehingga bila mana dia ingin mencuci, kemudian memasak, dia tidak usah berjalan, dia hanya tinggal membalikkan badan saja. Ya, oke. Next. Nah, dalam penempatan daripada lemari di dapur juga jangan hanya memperlihatkan estetika. Ini beberapa desain yang kita lihat tidak baik. Yang pertama, ketutupan. Sehingga orang kalau mau jelas kadang-kadang terantuk. Ya. Nah, itu yang paling bagus yang sebelah sana. Ya, bisa melihat lebih banyak area, lebih luas areanya dan bisa lebih efektif kerjanya. Ya, next. Nah, ini juga sama untuk si pintu lemarinya, pembukaannya bagaimana? Ya, bukanya jangan sampai salah. Banyak ya orang kita kepalanya terantuk pada pintu lemari. Ya, oke. Next, next lagi di slide yang selanjutnya. Nah, sebelah kiri dan sebelah kanan itu perancangan lemarinya sama, tapi pintunya berbeda. Anda lihat mana yang paling beresiko, yang kiri atau yang kanan? Yang kiri. Kenapa? Yang kiri ini kalau lupa nutup pintunya, kepala kita yang kena. Tapi yang kanan jauh lebih aman. Ya, oke, next. Nah, ini juga yang kiri dan yang kanan untuk penyimpanan benda di dalam lemari. Mana yang lebih simple, mana yang lebih tidak resiko cedera? Yang kiri atau yang kanan? Yang kanan lebih aman. Kenapa? Dengan dibuka laci, pada saat posisinya tetap berdiri, sudah kelihatan semua barang. Tidak usah cari lagi. Tapi kalau memakai yang seperti ini, yang sebelah kiri, cari satu barang, bisa jadi barangnya ada di dalam paling dalam. Kemudian orang harus jongkok-jongkok di sana. Ya. Nah, ini kalau di atasnya kompor bagaimana? Ya. Oke, next. Nah, untuk yang penataan daripada apa saja yang ada di dalam kitchen atau dapur, tidak luput juga dalam pendekatan ergonomik. Bagaimana supaya mengambil bisa lebih cepat, tidak bahaya dan sebagainya. Khususnya next di posisi yang pojok seperti ini. Kadang-kadang pojok ini itu diberikan nggak bisa bikin apa-apa, jadi ruangnya kosong. Ya, sehingga dengan seperti ini ya nggak apa-apa. Si lacinya itu dibuat seperti ini, disesuaikan. Sehingga jangan sampai yang biasa yang pojok ini tuh kosong. Ya, jangan sampai ada yang kosong, nanti ada yang tinggal di dalamnya. Ya, nah begitu juga untuk yang area-area yang kecil dan minim, sempit juga bisa dipergunakan dengan mendesain daripada si lemari. Ya, oke, next. Nah, sekarang tool design. Next. Ya, nah ini kita tahu ya untuk parutan dan untuk sendok. Nah, untuk sendok ini yang ergonomis itu seperti ini. Karena kalau kita makan, ininya bengkok. Tapi kalau si sudut daripada si sendoknya itu kita bengkokkan, maka si tangan ini nggak usah bengkok-bengkok seperti ini langsung. Karena si itunya sudah bengkok, sehingga langsung bisa mengarahkan ke mulut. Yang
paling kanan, Anda tahu apa itu? Ayo, siapa yang tahu? Untuk memisahkan kuning telur dan putih telur. Ya, alatnya seperti itu. Oke, next. Nah, ini alat juga yang berbagai macam dibuat, didesain supaya bisa memasak, menyediakan bahan lebih cepat, ya, dan jangan sampai banyak yang terbuang dan cepat, ya. Oke, next. Nah, ini juga kadang-kadang galon dan sebagainya berat, maka dengan didesain alat seperti ini, maka akan bisa menuangkan dengan lebih tenaga yang lebih ringan, ya, apalagi untuk yang sesuatu yang panas, sangat berbahaya. Next. Nah, ini gunting juga sama, ya, kadang-kadang butuh talenan dan sebagainya, tapi kalau menggunakan yang seperti ini, maka tidak usah talenan lagi, langsung memotong sayuran yang di bawahnya seperti ada talenan yang kecil, langsung bisa potong-potong masuk, ya. Oke, next. Nah, ini juga sama, ya, pisau dan sinduk dan sebagainya. Ini adalah satu yang jelek. Karena pada saat dipakai, maka ada sudut yang bentuk seperti ini yang bila mana terus-menerus akan cedera di sini. Ya, ini emang namanya daerah karpal. Ya, karpal ini biasanya sakit sekali. Ya, kalau terus-terusan kita pakai alat seperti ini. Ya, next. Nah, untuk yang betulnya adalah seperti ini, untuk pisau atau untuk sinduk. Ya, kalau bentuknya seperti ini, Anda lihat jalur yang warna hijau itu lurus, tidak membebani daripada pergelangan tangan. Ya, next. Ya, nah ini untuk produk-produk yang lain juga dibuat seperti itu. Jadi produk itu harus sesuai dengan manusia, sehingga tidak mengakibatkan cedera. Next. Nah, ini sudah dipakai, produknya sudah ada, ya, untuk memotong, untuk menggoreng dan sebagainya, ya. Oke, Anda mungkin pikir, oh ini kan masakan cuma sekali-kali dan sebagainya, ya, tidak sering, ya, tidak dari pagi sampai sore. Anda jangan pikirannya seperti itu, teman. Anda pikir misalnya pekerjaan koki yang dari pagi sampai sore masak terus, mereka akan butuh peralatan seperti ini karena pekerjaannya berulang terus. Next. Ya, pisau seperti ini, ya, next. Ya, ini juga seperti ini untuk pemotongan dan sebagainya, untuk membuka botol yang mudah dan sebagainya. Next. Nah, sekarang garden economy, ya, orang adik-adik yang suka berkebun. Next. Nah, kita lihat sekop yang kita pakai sekarang ini harus kita membungkuk seperti ini, ya, membungkuk terus, tulang punggungnya pasti sakit. Oleh karena itu, maka si sekop ini dibuat seperti itu, ya, ada tambahan seperti itu yang hitam, maka tubuhnya tetap akan lurus dan penyekopannya jauh lebih baik, tidak membuat cedera, aman, sehat. Ya, next. Ya, untuk peralatan yang lain juga seperti itu, sama seperti yang dapur, ya, bentuknya, konstruksinya seperti itu. Ya, oke, next. Nah, ini yang multifungsi, ya, bisa untuk sekop, bisa untuk apa? Karena di dalam ekonomi juga kita dituntut untuk yang multifungsi juga, ya. Oke, next. Nah, ini sekop, ya, ada yang kurang bagus dan yang bagus itu seperti apa? Ya, banyak sekali sebenarnya. Next. Nah, sekarang untuk bathroom, ya. Nah, bathroom juga sama, apalagi next di tempat yang licin dan sebagainya, yang areanya itu sangat sempit dan sebagainya, ya. Nah, ini butuh semua diatur sedemikian rupa sehingga kita mandinya efektif dan tidak membahayakan, ya. Oke, next. Ya, begitu juga untuk yang lain-lainnya, ya, ada handle dan sebagainya dirancang sedemikian rupa sehingga orang yang memakai di sana bisa aman, apalagi yang disabilitas atau orang yang sudah sepuh atau orang yang hamil atau orang yang sedang cedera dan sebagainya, maka peralatan ini sangat diperlukan, ya. Oke, next. Sekarang ke bedroom, dari bathroom, sekarang bedroom, next. Nah, kita kadang tidur, begitu bangun pagi kadang-kadang, aduh, sakit ya? Aduh, kok ini bahunya linu ya? Nah, karena apa? Kita tanpa sadar dalam waktu yang lama
kita tidur di posisi itu terus. Sebenarnya bukan posisi yang menentukan, tapi otot rangkanya bagaimana. Itu yang harus menjadi satu perhatian. Jangan sampai seperti ini. Ya, kalau seperti ini dalam waktu yang lama pasti akan menimbulkan cedera. Ya, yang bagus itu yang lurus. Jadi kasur dirancang yang membentuk seperti tubuh manusia, bukan tubuh manusia yang nanti mengikuti ini. Ya, oke. Next. Ya, cara duduk juga untuk waktu yang lama ini diberikan satu metode yang baik agar bisa lebih nyaman. Next. Nah, sekarang beberapa sampel yang lain ergonomik. Next. Ya, untuk mengangkat barang yang berat, hati-hati, sudah banyak korban kalau ngangkatnya seperti itu. Ngangkat barang berat seperti itu sangat berbahaya, itu yang merah. Ya, jadi ngangkat benda barang berat, si punggungnya itu harus lurus. Ya, harus lurus. Kalau bengkok seperti ini, mudah sekali cedera. Ya, si tulang di tulang belakang itu bisa menggeser. Ya, oke. Oleh karena itu kalau Anda lihat binaragawan mengangkat besi di pinggangnya pasang apa? Belt ya. Nah itu supaya apa? Supaya tidak cedera. Ya, oke, karena dia mau nggak mau harus mengangkat. Oke, next. Nah ini ya daerah lumbar ini yang selalu kena kalau kita mengangkat-angkat barang ya dengan posisi yang salah. Ya, oke. Next. Halo. Oke. Ya, nah posisi berdiri juga sama. Nah pada saat lihat handphone, kadang-kadang kita kalau lihat handphone lama ini suka sakit ya. Nah itu karena apa? Kepala yang nyesuaiin ke handphone. Handphone kemana? Handphone semakin bawah, semakin nunduk. Harusnya handphone yang menyesuaikan ke kepala. Ya, jadi jangan dibalik. Ya, itu yang ergonomik. Oke, next. Nah, kalau Anda sekolah memakai tas dan sebagainya, kalau Anda memakai di satu bahu, boleh, bukan tidak boleh, tapi harus selang-seling. Ya, tapi yang paling bagus adalah yang dua-duanya langsung. Ya, supaya pembebanannya sama. Ya, nanti Anda lulus SMK, nanti jalannya jadi begini mau. Ya, oke, next. Nah ini adalah exercise kalau Anda seharian merasakan capek, punggung, pinggang, sakit dan sebagainya, maka sebelum tidur Anda bisa exercise seperti ini. Ya, 30 kali Anda akan merasakan segar, ya, aliran darah. Oke, next. Nah ini juga ya beberapa hal yang tadinya di Afrika ini memanggul air di kepala, sekarang sudah menggunakan alat ini supaya kepalanya tidak cedera. Ya, nah sekarang di sebelahnya ini saya akan berikan video bagaimana melipat baju yang cepat. Ya, ini di slow motion kan. Ya, kita hanya mengambil 2 titik di baju ini, kita tinggal beginikan, kemudian kita tinggal angkat, maka bajunya bisa terlipat dengan rapi. Hanya tinggal 2 titik, tidak usah kiri, kanan dan sebagainya. Cepat sekali. Ya. Oke, next. Yang sebelah lagi, yang sebelah kiri dulu filmnya. Nah, ini adalah sekop yang langsung digabungkan dengan karung. Jadi kita tidak usah kerja 2 kali dan sangat ringan sekali. Ya, jadi begitu penuh tinggal keluarin. Ya, oke, yang tengah. Ya, nah ini untuk mengambil barang yang dalam, kita bisa merancang satu forklift yang kita rekayasa bisa seperti ini walaupun ada di bagian dalam. Yang ketiga, nah yang ketiga ini bagaimana supaya kita dalam memindahkan barang di sebuah kereta dorong tidak bongkok, maka menggunakan per, di mana setiap kali ada berat yang lebih, maka dia akan turun lebih banyak. Sehingga posisinya tetap ada di sana, orang nggak usah bungkuk. Ya,
Karena kalau bungkuk-bungkuk terus seharian di dalam industri itu sangat melelahkan dan bisa menimbulkan potensi cedera. Oke, next. Nah, ini satu sebagai sedikit penutup ya. Nah, ini kan di mall ya. Nah, orang biasanya kalau ada baju yang baru dan sebagainya, ya kadang-kadang ada barang baru. Nah, kita masuk, orang cobain. Tapi di sini ada satu contoh, bagaimana kalau kita pasang cermin, kemudian ada satu foto si baju yang barunya, ini dalam hal ini pun kita pasang di sana, sehingga orang yang lewat, nah bercermin di sana, seakan-akan dia langsung pakai. Nah, sehingga bisa ada daya tarik tersendiri. Ya, tapi posisinya harus di depannya, seperti di sana. Ya, kalau posisinya di samping, nah itu seperti di pinggir, begitu ya. Tapi kalau di lurus, nah dia seperti pakai. Ini merupakan satu inovasi, ya, merupakan satu hal yang bisa menguntungkan banyak hal. Orang juga nggak usah capek-capek tes baju dulu dan sebagainya. Ya, oke, next. Oke. Semoga bermanfaat dan bila mana masih mau ada pertanyaan dan sebagainya yang tidak bisa dijawab di sini karena waktunya pendek, Anda bisa menanyakan saya di email. Ya. Baik, saya kembalikan kepada moderator Ibu Elvi, silakan. Terima kasih kawan. Sangat menarik, sangat informatif, sangat inspiratif. Kita baru tahu ya, ternyata main handphone aja juga harus ergonomis ya. Jadi kalau nggak main handphone ergonomis gimana? Apa yang sakit? Ya. Terus kalau di depan komputer gimana? Adik-adik? Harus gimana? Ergonomis. Oke, harus se-level ya, level itu monitornya, duduknya harusnya gimana? 90 derajat ya. Tangannya gimana? Ada yang pernah merasakan sakit tangan di depan komputer terlalu lama? Ada ya. Oke, terus ada yang gimana yang main handphone? Apalagi kalau kita main handphone di atas kasur ya, begini nggak? Kalau di standar pakai kasur ya, ininya berat banget ya. Oke, sekarang kita terima kasih Pak Wawan, kita juga jadi punya insight ya, ternyata ergonomi itu bisa diterapin di komputer, hospital ya, di kitchen ergonomi ya, atau tadi yang pas pengangkatan barang juga. Sebenarnya masih banyak sih ya. Nanti kalau mau belajar mungkin kita bisa sharing-sharing pas di program Sarjana Teknik Industri Universitas Kristen Maranatha. Nah, sekarang kita akan masuk ke sesi Q&A. Ya, mungkin dari adik-adik ada pertanyaan, nanti sesi Q&A-nya mungkin akan dibantu oleh Joen. Oke, jadi teman-teman yang punya pertanyaan, boleh jangan ditahan-tahan nanti kalau bertanya sesat di jalan ya. Jadi kalau ada yang mau menggali ilmunya lebih dalam, karena kita punya narasumber yang luar biasa, boleh ditanya sebanyak-banyaknya. Dan keaktifan teman-teman di sini nggak sia-sia, karena kita udah nyiapin banyak hadiah buat teman-teman yang akan bertanya. So, if you have any question, please raise your hand and I will answer. Gimana dari adik-adik? Ini saya bertanya dulu, boleh Bu? Boleh. Dulu ya, tapi adik-adik gimana? Pak Wawan, mungkin kan sekarang izin bertanya Pak ya, kan sekarang perkembangan teknologi begitu pesat ya Pak ya. Bagaimana pandangan Bapak dengan perkembangan teknologi yang begitu pesat dengan konsep produk desain Pak? Oke. Nah, produk desain ini memang secara teknologi terus bertambah. Ya, industri-industri dan sebagainya sekarang sudah ke otomatisasi, sudah ke robotik. Ya. Nah, akan tetapi kita harus lihat juga secara makro. Oleh karena itu ergonomi kita bagi dua, ada yang mikro, ada yang makro. Yang tadi saya jelaskan itu lebih banyak ke mikro. Ya, makronya dan kita melihat manusia secara makro. Kenapa? Sekarang kita lihat otomatisasi. Kalau dulu kita jalan tol, kita di setiap gerbang tol ada orang. Kita ngambil kartu, nanti di tempat keluar kita kasih kartu berapa. Sekarang kemudian diganti. Kartunya pakai mesin otomatis, di tempat keluar kita ada orang berapa, kita bayar. Diganti lagi sekarang pakai kartu. Kita tap di pintu masuk, keluar, tap lagi, saldo sudah berkurang, betul?
Anda pernah berpikir nggak, itu orang yang tadinya jaga kemana? Kalau satu gerbang tol ada seperti di Pastur, kalau kita lihat sekitar ada 15 gerbang. Dulunya ada minimal 15 orang di sana. Sekarang nggak ada. Orangnya kemana? Pintu keluar tol yang begitu banyak. Orangnya kemana? Makin lama teknologi, orang makin sulit untuk bekerja. Cari lahan lapangan pekerjaan semakin sulit. Ini dampak daripada teknologi. Product desain dan seterusnya. Ya, nah, tetapi ada efeknya. Oleh karena itu, adik-adik semua berusaha menuntut ilmu supaya jadi orang pintar, berguna. Supaya apa? Supaya jangan tersisihkan. Karena yang pertama kali disisihkan adalah orang-orang yang cuma jadi operator. Seperti tadi di tol, cuma kasih, cuma bayar dan sebagainya, itu akan tersisihkan semua. Yang operator tersebut akan digantikan oleh robot. Ya, dan nanti hanya orang-orang yang pintar, pemikiran, mendesain dan sebagainya yang tidak bisa dilakukan oleh robot, itulah yang bisa dilakukan, yang masih membutuhkan orang. Orang punya kreativitas, robot tidak mempunyai kreativitas. Ya, dalam perkembangan robot itu juga semakin lama semakin maju. Ya, tapi kebetulan waktu itu saya ketemu dengan profesor di Jepang. Dia sedang membuat satu desain robot dan sebagainya. Saya tadinya bicara sama dia. Saya ngomong sama dia, memuji dia, aduh, negara Anda hebat sekali. Anda sudah memulai teknologi robot ya untuk membantu orang-orang dan sebagainya. Apa yang dikatakan oleh profesor itu? Satu, jangan terlalu memuji. Kenapa? Karena menurut dia tidak ada satu robot pun sekarang yang bisa membantu mengikatkan tali sepatu. Tali sepatu merupakan satu pekerjaan yang sangat mudah, tapi ternyata sulit. Saya balik lagi ke bidang keilmuan, salah satu bidang keilmuan saya di motion study, menganalisa gerakan untuk nanti masuk ke program komputer. Sulit juga, karena apa? Sangat kompleks, padahal bagi manusia itu sangat-sangat simpel sekali pekerjaan. Nah, yang kedua, robot banyak otomatisasi dan sebagainya, membuat kita jadi malas. Ya, sekarang sedang dibuat di Jepang, di Jerman, membuat robot rumah tangga yang bisa membantu orang untuk membawakan ini, membawakan itu dan sebagainya. Orang jadi nggak gerak, jadi kurang olahraga dan akhirnya apa? Peredaran darah tidak lancar, akhirnya apa? Penyakit yang datang. Nah, itulah ergonomi juga, tapi yang dilihat secara makro. Jadi ergonomi yang kita pelajari yang tadi itu ergonomi mikro ada di dalam ergonomi makro. Nah, ini kalau Anda nanti adik-adik mau belajar lebih lanjut dan sebagainya, saya tunggu Anda di Universitas Maranatha. Kita ketemu, kita belajar sama-sama dan kita ciptakan peralatan-peralatan yang banyak sekali yang berguna untuk manusia, berguna untuk kemajuan dalam teknologi Indonesia. Siap? Inspiratif sekali ya. Mungkin dari adik-adik ada yang mau bertanya? Oke, adik-adik. Oh, udah ada yang nunggu di sini. Boleh kalau yang mana dulu? Boleh. Boleh sebutin namanya, saya langsung bertanya. Nama saya Fadil dari kelas 10 ke kelas 1. Izin bertanya, kan tadi Bapak kan sebelum mempersiapkan ini materi, Bapak sampai baca buku 7 kali. Saya pengen nanya ini kira-kira apa sih agar Anda baca buku? Ya. Baca buku 7 kali ya? Saya ngomong 7 kali. Saya mengambil beberapa bahan ini dari beberapa definisi dari 17 buku yang saya ini. Kenapa? Karena tiap buku orangnya beda-beda.
dan tiap orang mempunyai bidang yang berbeda-beda. Tadi dikatakan dalam merancang ergonomi harus holistik. Kita nggak boleh arogan. Oh, teknik industri yang paling bagus. Oh, teknik sipil yang paling bagus. Teknik elektro yang paling bagus. Kedokteran yang paling bagus. Psikologi yang paling bagus. Nggak bisa seperti itu. Dalam merancang satu produk kita harus merangkum semuanya. Ya, oke. Tadi pertanyaannya, bagaimana cara membaca buku yang baik? Membaca buku yang baik, yang pertama adalah tentu kita harus dalam posisi yang baik secara ekonomi. Ya, posisinya tadi sudah jelas. Ya, kurang cari di YouTube. Keywordnya adalah sitting posture ergonomic method, langsung akan keluar. Ya, nah yang kedua, kalau maksud dari pertanyaannya adalah bagaimana membaca buku supaya supaya cepat dan sebagainya, walaupun buku banyak. Biasa buku itu ada rangkumannya gitu. Rangkumannya dibaca dulu. Karena itulah biasanya penulis membuat sesuatu tulisan di sana untuk menyamakan persepsi dulu. Ya, seperti saya membuat buku, saya membuat satu rangkuman dulu supaya persepsi orang saya yang nulis ini bahwa sudut pandangnya sama dengan orang yang baca, sehingga bisa lebih mudah. Ya, nah jadi itu tips ya supaya bisa baca buku lebih ya, karena sudut pandang orang nggak bisa kita paksakan, beda-beda semua. Ya, oke. Bisa menjawab deh. Bisa menjawab? Nah, gimana tadi udah bisa menjawab tadi tadi. Oke, jadi ternyata sitting position juga ada teorinya ya Ibu Elvi ya. Menarik sekali gitu. Ada yang mau bertanya lagi? Oh, boleh buat kakaknya. Kita kesini dulu kali ya, tadi udah ngangkat dari awal. Boleh perkenalan. Bagaimana cara mengatur waktu istirahat yang ergonomik saat bekerja dalam jangka waktu yang lama? Oke, pertanyaan yang sangat bagus sekali. Karena biasanya saya menghadapi mahasiswa juga seperti itu. Kenapa kamu pagi-pagi ngantuk-ngantuk pada saat saya ngajar? Saya biasanya kelas pagi ngajarnya. Ya. Nah, kenapa ngantuk? Aduh, tugas banyak, begadang malam dan sebagainya. Ya, nah itu berarti kurang istirahat. Oke, saya akan berikan satu tip. Tip ini saya ngambil dari satu bidang yang namanya fisiologi dan biomekanika. Kita fokus ke fisiologi. Dalam fisiologi, tubuh kita itu ada yang dinamakan dengan body clock. Body clock ini adalah mengatur kesiagaan daripada tubuh dan mengatur bagaimana recovery. Recovery itu pemulihan. Dari jam 6 pagi sampai jam 6 sore, orang siap untuk bekerja. Siap untuk bekerja. Oleh karena itu, makan yang banyak, yang bergizi untuk supaya kita mendapatkan kalori karena memang dibutuhkan pada saat kerja. Setelah jam 6, maka tubuh sudah mulai harus diistirahatkan. Dan mulai kira-kira jam 10 malam nanti sampai pagi itu ada masa recovery-nya. Ada pemulihan otot, ada pemulihan sel, ada pembuangan racun-racun dalam tubuh dan sebagainya. Ada penghasilan hormon-hormon, misalnya hormon melatonin. Ya, hormon melatonin itu diproduksi banyak sekali pada saat kita tidur. Lampunya gelap, udaranya agak dingin. Nah, itu hormon melatonin itu akan banyak diproduksi sehingga hormon melatonin itu untuk apa? Pada saat bangun pagi kita itu awas, siaga, seger. Tapi kalau saat melatonin itu kurang, maka kita bangun tapi tetap lesu dan sebagainya. Jadi pergunakanlah waktu kerja dan waktu istirahat dengan baik. Ada orang yang olahraga sepulang daripada kerja, karena kalau pagi-pagi nggak cukup waktunya. Nanti udah olahraga keringetan, pakai harus mandi dan sebagainya, nanti ke sekolah atau ke kantor terlambat. Ya, karena bangun saja udah mungkin kesiangan atau sebagainya. Jadi banyak orang olahraga tuh sore. Ingat, sore itu waktunya adalah tubuh recovery. Tidak perlu makan yang banyak-banyak karena kalori yang diasup ke dalam tubuh tidak dipergunakan untuk kerja.
dipergunakan untuk ditimbun di dalam tubuh. Ya, nah oleh karena itu kita dengar-dengar nggak banyak orang yang olahraga pada sore hari, malam hari, nah, banyak yang meninggal. Sekarang kebuka, ya, ya, tapi tidak selalu yang olahraga sore malam itu meninggal, enggak kita. Ya, banyak case yang seperti ini ternyata setelah malam atau sore olahraga menimbulkan efek dalam tubuh yang lebih berat. Bisa menjawab? Wah, ilmu baru lagi ya Pak ya. Berarti setelah jam 6 sore itu kita nggak boleh bekerja ya Pak ya? Nggak boleh belajar Bukan tidak boleh bekerja, tapi dikurangi kerjanya yang hal-hal yang berat dan sebagainya sebaiknya jangan. Ya, ya, tapi sudah untuk ada penurunan, nulis Pak, dan ya? sebagainya boleh. Ya, Ya, karena ada penurunan ya Pak betul. ya? Sudah ada penurunan. Jadi kayaknya kalau mau fokus berarti di antara sebelum jam 6 sore saja. Itu ilmu baru juga ya. Terima kasih Pak Wawan. Mungkin ada lagi? Gimana tadi udah cukup menjawab? Oke, berarti ditunggu ya di FTFC Universitas Kristen Maranatha. Oke, boleh pertanyaan selanjutnya. Ini kayaknya pada antusias semua nih, ya. Cuman karena keterbatasan waktu, kita pilih 3 orang lagi ya untuk bertanya. Boleh Pak cepat-cepat, aku hitung 1, 2, 3 nanti langsung angkat tangan ya, oke? 1, 2, 3. Ya di belakang dulu cepat ya. Boleh. Perkenalkan, nama saya Dias dari 12 TTL 2. Izin bertanya, bagaimana alat tersebut dapat diuji dan dievaluasi bahwa desainnya ergonomis dan efektif dalam berbagai situasi dan kondisi yang tidak terduga. Terima kasih. Oke, langsung saya jawab ya. Oke, nah peralatan sebelum nanti sampai kepada pemakai tentu harus diuji. Ya, itu biasa ada di tahap awal desain juga sudah ada pengujian. Ya, dari struktur dan sebagainya. Nanti produknya sudah jadi tentu ada pengujian. Ya, kenapa? Pengujian itu berbagai banyak hal. Yang pertama adalah pengujian dari material yang dipakai. Ya, material yang dipakai itu kuat atau tidak, korosi atau tidak, fleksibel atau tidak, ya, dapat konduktor atau tidak, dan sebagainya. Banyak hal yang bisa diuji. Ya, dan yang kedua adalah apa? Cara penggunaannya. Pada saat menggunakannya, bagaimana pengujiannya? Apakah masih menimbulkan cedera, masih menimbulkan apa dan sebagainya? Pernah nggak kalau Anda pakai tang dan sebagainya, Anda langsung kapalan, perih? Ya, nah itu biasanya kalau tang yang murah, tidak lolos uji, tidak ergonomi. Kalau ergonomi diperhatikan, ya, jadi bantalan yang akan terkena gaya di tang itu, bagian itu harus dibuat ada tambahan lapisan yang lembut atau sebagainya, sehingga tidak menekan bagian tubuh, di mana bagian tubuh itu akan memberikan reaksi. Ya, secara fisiologis, kalau kita merasakan gatal, perih, sakit, itu sebenarnya warning yang diberikan oleh tubuh untuk memberitahukan, hey, there is something there, ada sesuatu di sana yang harus kamu koreksi. Ya, dan kalau terus-menerus di sana merasakan ada tekanan yang berlebihan dan sebagainya, nah, tubuh kita itu pintar memerintahkan si bagian itu untuk membuat lapisan penebalan yang biasa kita sebut dengan kapalan. Ya, sungguh mulia ciptaan Tuhan di tubuh kita ya, mengamini ya, kita bisa amini ya, Tuhan begitu sempurna. Ya, oke. Nah, banyak hal ya. Nah, kemudian pengujian juga bisa dilakukan pada saat setelah satu periode dia digunakan. Itu contohnya lift pada saat dibuat kuat, makanya kuat dan sebagainya, jalan tombolnya segala macam, pengeremannya, pengunciannya, pintunya semua oke, dipakai dalam jangka waktu tertentu, harus dites lagi apakah semuanya itu tidak ada yang aus, semua dalam kembali fungsi yang normal dan sebagainya. Jadi pengetesan itu banyak sekali, bisa dari konstruksinya, penggunaannya, time-nya dan sebagainya. Oke, bisa menjawab ya? Oke. Terima
kasih Pak Wawan. Wah, ini pertanyaannya keren-keren ya dari adik-adik siswa ya. Jadi jadi memang sebelum produknya kita pasarkan biasanya ada testing dulu ya Pak ya. Dan biasanya kalau tidak lolos uji itu tidak ada notifikasi ya Pak ya dari badan kita ya. Oke, mungkin bisa dilanjutkan. Oke, tadi buat Riana. Oh, dia pergi. Kira-kira udah cukup menjawab? Kalau masih penasaran berarti nanti boleh dilanjut di Fakultas Teknologi Rekayasa Cerdas Universitas Kristen Maranatha. Oke, buat pertanyaan berikutnya, aku hitung 1, 2, 3 lagi, nanti boleh langsung angkat tangan ya. 1, 2, 3. Kamu tadi bukan udah nanya? Oh, belum. Boleh. Perkenalkan, nama saya Yohanes Kartaya dari SMK 4, kelas 10 K1. Saya ingin bertanya, bagaimana cara menentukan ide produk yang berbentuk software yang mencakup prinsip ergonomi? Nah, pertanyaan yang bagus sekali bahwa tadi dikatakan oleh saya bahwa produk itu bukan hanya produk secara fisik, tapi bisa berbentuk software, program. Maksudnya itu ya tadi. Halo, Anda kan yang bertanya. Oke. Nah, maksudnya produk-produk yang software itu pendekatan ergonominya seperti apa? Yang pertama, tentu kalau software, misalnya program-program komputer ya, kita karena variasi banyak, saya ambil satu contoh. Program komputer berupa software. Yang pertama yang harus kita perhatikan adalah bagaimana dia cara kerjanya. Ya, jangan sampai saya tekan tombol ini 2 menit baru dia bereaksi. Ya, yang kedua, kalau saya lihat tulisan yang ada di layar, pemilihan warna untuk membuat software ini perlu diperhatikan. Saya mau nanya, tulisan biru di atas hitam dengan tulisan biru di atas kuning, mana yang jelas? Lebih jelas. Bayangkan dulu, tulisan biru di atas hitam dengan tulisan biru di atas kuning, mana yang lebih jelas? Tulisan biru. Itu karena apa? Ada perbedaan kontras. Jadi hal yang kedua adalah apa? Dalam display, di dalam software itu harus pemilihan warnanya harus kontras supaya orang bacanya jelas. Jangan menggunakan ukiran-ukiran huruf karena ukiran huruf itu indah tapi susah bacanya. Ini D, P, S atau apa? Yang selanjutnya apa? Ukuran huruf. Ukuran hurufnya seberapa? Tingginya berapa? Lebarnya berapa? Ya, itu juga harus kita perhatikan. Ya, nah yang Anda pelajari itu juga ada di dalam kita pelajari dalam ergonomi. Ya, di dalam handbooknya itu di sana ada tabel banyak yang memberikan hasil-hasil penelitian bagaimana sesuatu yang baik dan efektif itu supaya kita bacanya cepat dan sebagainya. Ya, nah software begitu. Nah, kemudian software juga jalannya software juga kita harus tahu. Ya, oh saya mau cari yang beli siapa? Ini misalnya program penjualan. Yang beli siapa, alamatnya di mana? Jangan sampai pencet ini, harus pencet ini, harus pencet ini. Kebanyakan pencetnya baru muncul. Karena udah lama. Yang biasa kita sebutnya adalah programnya itu nggak friendly. Ya, dan banyak sekali. Mau itu kita tunggu dulu. Mana? Ya, kita desain. Oke? Ya. Terima kasih Pak Wawan. Satu yang baru lagi ya dalam mendesain, berarti dalam mendesain website kita juga harus memperhatikan warna, jenis font ya. Jadi mungkin nanti kalau penasaran bisa kita diskusi lebih lanjut, nanti kita tunggu ya di Fakultas Teknologi. Di Fakultas Teknologi Rekayasa Cerdas Universitas Kristen Maranatha. Jadi nanti Yohanes ditunggu ya kehadiran dia di FTRC Universitas Kristen Maranatha. Oke. Satu pertanyaan terakhir, teman-teman boleh. Aku hitung 1 sampai 3 lagi ya. Boleh langsung angkat tangan. 1, 2, 3. Oke, bersama. Yang sebelah sini kayaknya udah pada turun tangannya. Tadi pada angkat tangan. Jadi pada angkat tangan boleh? Sorry, oke. Izin bertanya, saya Anita dari Pratama, kelas 12 PITL 2. Apa saja risiko ergonomik yang dihadapi teknisi listrik saat bekerja di ruangan terbatas dan bagaimana cara mengatasinya? Terima kasih. Oke, ini artinya satu pekerjaan yang berhubungan dengan listrik ya. Oke, listrik arus kuat mungkin ya maksudnya ya. Kalau listrik arus lemah kan nggak begitu ya. Nah, kalau listrik arus kuat ini tentu kita berhubungan dengan voltase yang tinggi sekali. Ya, kejutan listrik dan sebagainya karena pemasangan listrik kabel-kabel atau instalasi yang kurang baik akan menimbulkan spark. Tahu spark?
api, semburan api dan sebagainya ya yang bersentuhan. Nah ini bisa menimbulkan resiko kebakaran kalau di pinggirnya itu ada flammable material atau material yang mudah terbakar. Yang kedua, kitanya juga bisa tersengat listrik. Nah sebenarnya secara fisiologi di tubuh kita ini ada listrik. Ya, kita menggerakkan tangan ini karena ada listrik yang disampaikan ke otot berkontraksi sehingga kita bisa bergerak. Jadi pada saat listrik yang berlebihan masuk ke dalam tubuh itu akan merusak tubuh kita. Oleh karena itu banyak yang tersengat listrik itu dia jantungnya berhenti, pernapasannya berhenti dan sebagainya. Oleh karena itu di fakultas kita di Maranatha itu kita pelajari juga apa yang dimaksud dengan resusitasi. Bagaimana kita menolong orang kalau jantungnya berhenti, pernapasannya berhenti. Karena itu vital. Ya, karena seluruh tubuh kita ini membutuhkan oksigen. Oksigen dibawa oleh darah. Darah bisa mengalir kalau jantungnya berdenyut. Kalau jantungnya nggak berdenyut, nggak bisa mengirimkan darah. Oksigen dari mana? Dari paru-paru. Paru-paru bisa mengambil oksigen dari pernapasan. Kalau napasnya berhenti, nggak bisa mengambil oksigen juga. Jadi dua yang vital itu, jantung dan paru-paru. Ya, nah itu harus kita perhatikan dalam mengenai kecelakaan. Nah, kecelakaan dengan listrik juga banyak tergantung. Ya kan, ada misalnya trafo dan sebagainya, masangnya salah bisa meledak toh. Ya, bahaya ledakan juga bisa. Ya, jadi banyak sekali tergantung daripada bagaimana atau kondisi bagaimana pekerjaan tersebut dilaksanakan. Ya, bisa menjawab? Wah, ilmu baru lagi ya Pak ya. Tadi secara ergonomi itu belajarnya tentang fisiologi ya Pak ya, sama biomekanika, kemana-mana Pak ya. Menarik. Jadi ilmunya memang kolaborasi ya Pak ya. Oke, thank you pertanyaannya, thank you Pak Wawan. Oke, thank you buat pertanyaannya. Kalau misalnya masih penasaran, ditunggu di Fakultas Teknologi Rekayasa Cerdas Universitas Kristen Maranatha ya. Oke, buat teman-teman yang udah bertanya, terima kasih banyak. Untuk teman-teman yang bertanya tadi, kita udah dengerin pertanyaan teman-teman semua dan kita udah menentukan pertanyaan terbaik. Jadi buat teman-teman yang tadi udah tanya, kita mau kasih apresiasi lebih buat penanya terbaik dan akan diserahkan kepada Adriani, Yohanes dan juga Dia. Oke, boleh teman-teman dibantu sebenarnya. Yohanes ya, sorry, Adik-adiknya disuruh maju aja. boleh. Buat tadi Adriani, Yohanes dan juga Dia. Boleh baca ke depan sebentar. Oke, boleh kita foto dulu ya. Buat teman-teman. Boleh lihat ke belakang, kasih senyum paling lebar. Oke, thank you buat Lana, Riani dan juga Dias buat diskusinya buat hidup kembali. Oke, sebelum mengakhiri sesi talk pada pagi hari ini, kita mau melakukan penyerahan sertifikat. Saya mau minta tolong kepada Bapak Victor Sunade STM PhD untuk menyerahkan sertifikatnya kepada Bapak melalui STM dan juga kepada Ibu Emma Sadia STM.
terima kasih banyak buat Pak Wawan sudah membawakan materi yang sangat luar biasa. Oke, boleh kita kasih tepuk tangan dulu Bapak Izin silakan. Next kita ada boleh tepuk tangannya sekali lagi teman-teman. Dan juga aku sebelumnya untuk mengabadikan momen kita mau foto bersama dulu. Foto bersama sama teman-teman di sini semua. Boleh kita mendapatkan dari foto. Gimana nih posisinya? Kak Join di atas atau di bawah ya? Kita di bawah. Oke, gak kerasa ya teman-teman sudah di penghujung dari sesi TED Talk dengan tema Smart and Ergonomic Product Design. Sebelumnya saya ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Wawan Yulianto STMP selaku narasumber pada sesi TED Talk kali ini. Teman-teman sebelum kita lanjut ke makan siang, boleh teman-teman isi dulu link presensi kehadiran ya. Yang ada di depan boleh di-scan dulu teman-teman. Untuk mengakhiri acara hari ini, saya nggak sendirian, ditemani oleh satu teman saya. Boleh Kak Karut? Kita sama-sama untuk sesi TED Talk pada siang hari ini. Halo SMKN 4 Bandung, mana suaranya? Kurang semangat, betul banget ini. Masih pada semangat gak nih? Oke, masih pada semangat nih Kak ya. Oke. Hari ini kita bakal sedikit kasih tahu ke kalian siapa sih Maranatha dan beasiswa apa aja yang mau kalian dapatin kalau misalkan kalian masuk Maranatha ya Kak. Betul banget nih Kak. Tapi sebelumnya nih Kak, aku pengen nanya dulu nih ke teman-teman semuanya. Di sini pada kelas berapa sih? Kalau aku boleh tahu? Kelas 10, ada yang kelas 10, kelas 11, kelas 12. Oke, ada kelas 12 nih Kak. Betul banget. Wah, pas banget ya Kak. Betul Kak. Karena Maranatha di sini punya banyak beasiswa buat kalian. Buat kelas 11 walaupun belum bisa daftar, tapi kalian harus siap-siapin diri kalian, nilai kalian dari
Betul banget nih Kak. Ya, langsung aja Kak, kita jelaskan dari fakultas yang pertama. Kita ada fakultas kedokteran guys. Fakultas kedokteran kita buka di sarjana kedokteran, profesi dokter, magister kesehatan penuaan kulit dan SKTK. Yang bikin fakultas kedokteran kita favorit itu apa sih? Karena kita punya rumah sakit sendiri loh guys. Kita punya rumah sakit gigi dan mulut di Maranatha dan kita juga punya rumah sakit unggul Kasa Medika di TKI ya Kak. Jadi kita punya 2 rumah sakit loh guys. Dan kalau kalian misalnya masuk kedokteran Maranatha, nah kalian pasti gak perlu cari rumah sakit buat koas lagi guys, karena kita udah sediain. Betul banget nih Kak. Nah selanjutnya nih guys, siapa di sini yang giginya bolong? Yang giginya bolong angkat tangan. Atau yang Ya, mungkin, ada. atau mungkin yang suka dengan pergigi-gigian nih Ya, Kak. suka ada pergigian. Siapa yang di sini gigi susunya udah tumbuh? Udah ya? Udah dong. Udah dong, harusnya masuk kelas ya, Kak. Nah, cocok banget nih kalian buat masuk fakultas kedokteran gigi guys. Karena fakultas kedokteran gigi kita udah terakreditasi AKAS atau internasional ya Kak. Betul Nah, banget Kak. ASIN, sorry banget ASIN akreditasinya. Nah, jadi kalau kalian masuk fakultas kedokteran gigi Maranatha, kalian juga disediakan rumah sakit guys. Jadi kalian gak perlu bingung lagi kalau nanti koas harus cari rumah sakit ya Kak. Betul Kak. Nah, Oke, selanjutnya teman-teman, yang tadi teman-teman sudah dengar ini kan tentang Fakultas Teknologi dan Rekayasa Cerdas. Kalau teman-teman tertarik dengan jurusan teknik sipil, teknik elektro, teknik industri, sistem komputer, teknik informatika, sistem informasi, ilmu komputer, dan teknik sipil, nah teman-teman kita juga punya jurusannya nih teman-teman di Maranatha ya Kak ya. Nah selanjutnya kita juga ada Fakultas Psikologi nih. Kalau teman-teman suka berkaitan dengan sosial, ya dengan sosial ya Kak ya. Nah kita juga punya jurusannya teman-teman, yaitu jurusan psikologi ya Kak ya. Oke, selanjutnya kalau teman-teman suka dengan desain-desain, dengan bahasa, terus dengan arsitektur, kita juga punya ya kan fakultasnya. Iya, betul. Nama fakultasnya itu Fakultas Humaniora dan Industri Kreatif nih teman-teman. selanjutnya nih ada yang terakhir Fakultas Hukum dan Bisnis Digital. Nah, fakultas ini untuk kalian yang suka tertarik buat jadi jaksa, jadi Pebisnis ya, Kak? pebisnis ya, ini cocok banget karena kita ada buka sarjana hukum, akuntansi, manajemen, ada magister akuntansi, magister manajemen, dokter ilmu manajemen. Jadi buat kalian yang mau manajemen sampai S3 di Maranatha bisa. Apalagi fakultas ini sudah terakreditasi internasional. Betul banget. Dan khusus buat manajemen guys, kuliah di Maranatha jurusan manajemen itu cuma 3 tahun, bukan 4 tahun lagi tentunya. Cukup 3 tahun aja kalian bisa lulus langsung guys. Nah, karena kalian hadir di Navasa Jiva ini, kita buka banyak banget beasiswa ya Kak. Betul. Langsung aja Kak, dari beasiswa yang pertama ada apa? Wah ini beasiswanya sih gak kaleng-kaleng ya Kak ya. Iya dong. Potongannya betul. itu sampai dengan 30 juta nih Kak. Iya. Apalagi kalau daftar hari ini tuh dapat potongan hingga 10 juta ya Kak Betul ya. banget. Betul banget. Wah, kalau bisa dapetin semua 40 juta, Wow. enak. Oke, Langsung beasiswa yang pertama itu ada beasiswa Prestasi akademik. Beasiswa prestasi akademik ini kalian bakal dapat potongan 30 juta fix untuk fakultas kedokteran dan kedokteran gigi, dan untuk non FK dan FKG kalian bakal dapatkan potongan uang pangkal fix 25 juta guys. Wow, gede banget. Gede ya, Kak. banget, Untuk gede fakultas banget. kedokteran dan kedokteran gigi itu dapat potongan 30 juta. Iya, Fix, betul. Kak. Fix. Gak mungkin gak dapat gitu ya. Nah, syaratnya apa sih? Syaratnya kalian cukup punya nilai rapot. Nilai rapot minimal rata-rata 80, kelas 10 dan 11-nya guys. Jadi coba dari kelas 10 sekarang naikin nilainya Betul, ya, betul. biar rata-ratanya 80 guys. Dan untuk FKFKG kalian akan wawancara dan tes TPA aja. Udah gitu aja kalian bisa dapetin potongan sampai 40 juta ya. Betul banget. Wah, keren banget. Apalagi teman-teman, untuk khusus hari ini free biaya pendaftaran. Yes, free biaya pendaftaran, kalian bisa langsung ke Booth Maranatha di belakang nanti ya. Betul, kalau teman-teman ingin bertanya-tanya tentang informasi Maranatha, teman-teman bisa datang ke booth kita, itu ada di belakang ya Kak ya. Betul, ada di belakang. Kita bisa main games juga nanti di Betul, sana. banyak games teman-teman. Yes, jadi jangan lupa ke booth kita. Selanjutnya nih Kak, ada beasiswa
Yang kedua itu kita ada beasiswa desain kreatif. Yes, desain kreatif. Ini cocok banget buat anak-anak yang mau masuk Arsitektur, arsitektur, desain komunikasi visual, Ya. fashion design, interior. dan interior kita. Ya, betul Nah, banget. untuk guys. benefitnya itu apa sih kak? Benefitnya kalian bakal dapetin fix potongan uang pangkal sebesar 30 juta ya kak. 30 juta aja. Syaratnya kalian cuma butuh nilai 80 guys untuk kelas 10-11 dan kalian lampirkan portofolio dua hasil karya kalian sendiri dan itu bertema bebas, jadi terserah kalian jagonya di mana, kalian lampirkan aja dan pasti lolos lah ya kak. Aku yakin anak-anak Ah. SMKN 4 Bandung Iya. mah untuk hasil karya seni udah Pasti bukan lolos diragukan lah. kak ya. Iya betul banget. Lanjut kak, beasiswa apa lagi? Oke, yang ketiga kita punya beasiswa teknik Nusantara nih kak. Wow, itu apa kak? Nah, kalau teman-teman tertarik nih untuk jurusan sistem komputer, teknik industri, teknik sipil, nah teman-teman itu nanti bakal mendapatkan potongan 30 juta di uang pangkal nih. Uang pangkal apa Betul. lagi? Terus benefitnya kak, selama perkuliahan teman-teman itu nanti mendapatkan potongan 50% di tiap semesternya. Jadi kalau teman-teman nanti udah kuliah nih ya, teman-teman akan mendapatkan potongan 50%. Betul banget. Nah, syaratnya itu teman-teman hanya mempertahankan IPK minimal 3,5 saja. Iya. Oke. Kalau syarat dapetin beasiswanya apa kak? Nah, untuk syarat mendapatkan beasiswa ya teman-teman itu cukup minimal rata-rata rapot kelas 10 dan kelas 11 kan hanya 80. Betul. Kapan lagi ya kak? Iya, Hanya nilai rata-rata rapot minimal 80, kapan lagi dapat beasiswa sebesar ini loh pak? Iya bener banget. Dan buat kalian yang mungkin aku nggak mau beasiswa itu, kita masih buka jalur reguler reguler untuk bulan ini guys. Kalian bakal dapetin potongan 10 juta fix untuk semua all prodi yang kalian pengenin. Jadi tunggu apa lagi? Langsung daftarkan diri kalian di Nafas Hajifa ini ya, karena kalian bakal dapetin beasiswa tambahan dari Nafas Hajifa sampai 10 juta. Betul. Apalagi free biaya pendaftaran teman-teman, tanpa dipungut biaya apapun ya. Kak, ya. Yes, tanpa dipungut biaya apapun. Jangan lupa datang ke booth kita, ada di belakang teman-teman. Oke. Teman-teman ada pertanyaan Mungkin teman-teman ada pertanyaan tentang beasiswa kah, tentang jurusan? tentang fasilitas mungkin yang ada di Iya, Maranatha. fasilitas. Atau teman-teman di sini ada yang suka olahraga? Ada yang suka basket mungkin, suka futsal? Bulu tangkis, voli. Banyak ya. Kak? Banyak. Karena di Maranatha itu kita punya gedung ya kan? Iya, namanya gedung olahraga namanya Sport Center. Betul. Kak. Di lantai pertamanya nih ada gym, Betul. ada tempat buat taekwondo. Di atasnya ada lapangan, banyak lapangan basket, Lapangan futsal. voli, futsal. Jadi kalian pasti, dan semua itu gratis ya kak. Betul, gratis. Jadi semua kalian pasti bisa nikmatin itu. Jadi Gimana guys? Jadi teman-teman nggak perlu ragu. Jadi kalau misalnya teman-teman suka non akademik kayak olahraga, karena kita punya fasilitasnya sendiri nih teman-teman. Betul banget guys. Ada pertanyaan teman-teman? Wah kayaknya udah nggak pada semangat. Kak boleh ya? Aku mau tes dulu dong semangatnya. Boleh iya, kali nggak ya? boleh dong. Kalau aku bilang SMKN 4 Bandung, teman-teman jawab siang-siang semangat. Oke, Bisa? oke. 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 Boleh. SMK 4 Bandung, mana suaranya? Siang-siang semangat. Ah, Mas Lemas. Mas Coba Lemas. mereka aja. Boleh, coba. SMKN 4 Bandung, mana suaranya? Oke, mantap ya. Oke, kalau nggak ada yang bertanya, sepertinya kita sudahi aja. Tapi guys, Maranatha ini punya tagline. Betul Kak, apa sih Tagline tagline-nya? kita, aku kata-katanya kalau gerakannya ya. Boleh. Oke, jadi kalau aku bilang Universitas Kristen Maranatha, kalian jawab Kampus Generasi Inspirasi. Gitu ya, oke. Coba dicoba dulu ya, kita Boleh teman-teman. tes dulu nih. Universitas Kristen Maranatha. Kampus Generasi Inspirasi. Pakai dua tangan guys, kita pegang mic jadi nggak bisa dua. Oke, kita ulang ya. Universitas Kristen Maranatha. Kampus Generasi Inspirasi. Oke. Ini udah pada hafal semua Ya, sih. karena udah hafal, kita mau bikin video ya guys. Sesemangat mungkin, karena muka-muka kalian ini bakal ada di Instagram Join Maranatha. Betul. Ya, jadi nantikan muka-muka kalian ya, yang cantik dan ganteng ini bakal ada di Instagram kita dong.
join Maranatha. Ya betul. Boleh deh kita turun dulu Oke, ya. boleh kita turun dulu nih Kak. Guys yang di kanan bisa rapat berdiri aja nggak apa-apa, pindah ke sana biar kita tengah gitu loh. Oke, mungkin kita sekali lagi pemanasan ya Kak ya. Pemanasan Oke, ya. kita pemanasan ya guys ya. Gimana tadi gerakannya kampus? Gimana kampus? Kampus, generasi. Generasi inspirasi. Betul, oke. Nah, Udah mantap ya, udah gaskeun hafal. Kak, gaskeun. Udah siap, ready guys? Oh masih atur posisi mereka nih. Boleh yang di sebelah kiri aku, boleh merapat. Tidak aman? Sip, oke. Oke. Yuk ya. Universitas Kristen Maranatha, kampus generasi inspirasi. Oke, boleh tepuk tangannya teman-teman. Oke guys. Sekian dari kami, see you di Maranatha. Dadah. Terima kasih teman-teman. Oke teman-teman, karena kita sudah acaranya sudah selesai, teman-teman bisa bubar dari ruangan ini dan jangan lupa nih teman-teman untuk mampir ke hasil-hasil karya dari desain-desain terkenal yang mungkin salah satunya ada alumni Maranatha ya Kak ya, betul. Nah mungkin teman-teman LO bisa bantu untuk dampingin anak-anaknya untuk bisa bubar dan keluarnya bisa sebelah kiri teman-teman. Oke, bisa dimulai dari depan. Ya, betul. Boleh, itu ada kakak LO-nya yang bisa bantuin. Terima kasih teman-teman SMKN 4 Bandung, mana suaranya? Oke.